10 kesalahan kardio ini membuat berat badanmu malah naik menurut pelatih fitness. Hei, mau punya tubuh langsing? Lakukan banyak olahraga kardio. Kesalahpahaman ini sangat populer di kalangan orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Namun, cuma sedikit yang tahu bahwa kardio sebenarnya dapat berubah menjadi perangkap lemak. Bukan hanya mencegahmu membakar lemak, aerobik juga dapat membuat berat badanmu bertambah. Oh, gawat! Nah, sebelum mencari tahu kesalahan kardio apa saja yang wajib kamu hindari, ayo tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan bergabunglah di sisi terang kehidupan. Mari hitung mundur dari nomor 10. Kamu fokus ke kardio alih-alih latihan kekuatan. Begini, kalau olahragamu isinya cuma kardio, lama-kelamaan kamu bakal bosan. Sayangnya, bukan cuma itu masalahnya. Kardio tidak terlalu efektif untuk menurunkan berat badan seperti yang kamu kira. Bahkan, kalau kamu ingin lebih ramping, latihan kekuatan jauh lebih ampuh. Pertama-tama, latihan seperti ini menumpuk massa otot tanpa lemak, lalu mengurangi cadangan lemak dan meningkatkan metabolismemu. Menurut Elizabeth Hendricks Burwell, pelatih selebritas dan pemilik gym kelas atas, makin banyak otot yang mampu kamu bentuk, makin banyak kalori yang terbakar setiap harinya. Selain itu, ada latihan kekuatan yang dapat membantumu membakar lemak 2 kali lipatnya latihan aerobik. Sebagai contoh, American Council on Exercise menemukan bahwa latihan yang melibatkan kettlebell dapat membakar sebanyak 20 kalori per menit. Untuk membakar jumlah kalori yang sama, kamu harus berlari dengan kecepatan 6 menit per 1,5 kilometer. Kalau aku sih pengen makan kettle corn aja nanti malam. 9. Kamu tidak keluar dari zona membakar lemak. Di zaman sekarang, banyak orang mengira kalau ingin menurunkan berat badan berlebih, kita harus fokus ke latihan aerobik yang lama, stabil, dan lambat dalam zona pembakaran lemak. Konsep ini berasal dari dugaan bahwa tubuhmu dapat membakar lebih banyak lemak saat kamu melakukan aktivitas berintensitas rendah. Ini memang benar. Misalnya, saat latihan berintensitas rendah, 50% kalori yang terbakar dari tubuhmu akan berasal dari lemak. Di saat yang sama, saat kamu melakukan aktivitas berintensitas tinggi, kamu cuma membakar 35%. Meski begitu, saat kamu berlatih dengan intensitas yang lebih tinggi, total jumlah kalori yang terbakar jauh lebih tinggi. Marta Montenegro, seorang profesor ilmu olahraga dan latihan dari Universitas Internasional Florida, serta pelatih kekuatan dan pengondisian bersertifikat, mengonfirmasi bahwa kamu membakar lebih banyak kalori selama dan setelah latihan berintensitas tinggi. Penyebabnya adalah efek pembakaran lemak dari latihan semacam ini dapat berlangsung hingga 24 jam. Alhasil, lemakmu turun lebih cepat. 8. Kamu melakukan kardio dengan perut kosong. Ada teori populer yang mengatakan bahwa jika kamu berlari atau bersepeda dengan perut kosong, tubuhmu harus menggunakan cadangan lemak untuk mendapatkan energi. Jadi, kamu akan menurunkan berat badan lebih cepat dan efektif. Tapi, teori ini tidak sepenuhnya benar. Otot yang kamu gunakan untuk melakukan latihan kardio sangat bergantung pada karbohidrat dan lemak untuk mendapatkan energi. Tapi bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh banyak orang, tubuhmu tidak mendapatkan energi ini dari cadangan lemak di perut atau pinggulmu. Sebaliknya, tubuhmu akan mengambil kandungan lemak dan karbohidrat dari otot dan aliran darah. Dr. Michelle Olson, profesor ilmu olahraga di Huntington College, meyakini bahwa strategi yang berdasar pada latihan dengan perut kosong malah bisa menjadi bumerang. Kamu dapat mengalami dehidrasi dan hiperglikemik dengan cepat. Alhasil, kamu tak akan mampu sampai ke titik di mana tubuhmu mulai membakar lemak. Menurut penelitian, ini terjadi 40 hingga 50 menit setelah kamu memulai sesi olahraga. Jadi, sebaiknya kamu makan 60 hingga 90 menit sebelum memulai latihan.
kamu harus memakan sesuatu yang mudah dicerna, seperti yogurt rendah lemak atau buah. 7. Kamu berpikir kamu bisa makan apa saja jika melakukan kardio yang cukup. Melakukan banyak latihan kardio bukan berarti kamu bisa makan apapun dalam jumlah besar. Jika melakukan ini, kamu akan membuat latihanmu tidak efektif. Bahkan, dalam beberapa menit, kamu bisa mengonsumsi lebih banyak kalori dibanding kalori yang hilang dari latihan berjam-jam. Banyak orang salah duga dan meyakini bahwa cuma dengan berolahraga, mereka bisa membakar lemak berlebih. Tapi penelitian menunjukkan bahwa rata-rata orang yang kelebihan berat badan bisa menurunkan cuma 2 kg lemak dalam 8 bulan jika hanya melakukan latihan kardio atau resistensi. Dan hasilnya itu sangat kecil, meski usahanya sangat besar. Jika kamu makan banyak, lalu berlatih keras, tubuhmu bisa kelelahan dan kelebihan beban. Akibatnya, kamu mungkin malah kehabisan tenaga dan cedera. Sistem kekebalan tubuhmu akan melemah dan tidurmu menjadi kurang nyenyak. Selain itu, kamu bahkan mungkin kehilangan massa otot. Cobalah analisis dietmu dan hindari produk-produk tidak sehat dari menu makanmu. Hindari beragam makanan ringan dan pertimbangkan ukuran porsimu. Jika tidak, kamu mungkin menghabiskan berjam-jam di treadmill dan masih kesulitan karena pertimbanganmu yang kurang tepat. Nomor 6. Sesi latihanmu selalu sama. Kebanyakan orang biasanya memilih satu jenis kardio dan mengulanginya setiap hari. Itu cara yang tepat untuk menyempurnakan gerakan tertentu, misalnya berlari. Sayangnya, ini bukan pendekatan yang efektif jika tujuanmu adalah menurunkan berat badan atau meningkatkan kebugaran secara menyeluruh. Cara terbaik yang dapat kamu lakukan dalam hal ini adalah meragamkan latihanmu. Masalahnya, saat kamu secara teratur melakukan latihan yang sama, tubuhmu makin menguasai gerakan ini. Alhasil, tubuhmu tidak perlu melakukan upaya sebanyak sebelumnya. Jadi, energi yang kamu habiskan tidak seperti dulu lagi, dan dengan begitu tidak membakar kalori yang cukup. Cobalah masukkan sejumlah variasi ke pola latihanmu dan biarkan tubuhmu menebak-nebak gerakan apa yang datang selanjutnya. Lanjut ke nomor 5. Kamu melakukan terlalu banyak kardio. Kamu melakukan banyak kardio, tapi tidak ada efeknya sama sekali. Jadi, kamu mulai berlatih lebih berat, tapi sayangnya alih-alih makin ramping, berat badanmu malah bertambah. Ini terjadi karena tubuhmu menganggap latihan kardio stabil dan lama sebagai stresor. Ini membuat tubuhmu melepaskan kortisol yang merupakan hormon stres. Kortisol tidak baik dalam membakar lemak. Alih-alih membakarnya, kortisol membuat tubuhmu menyimpannya. Dan makin banyak kamu berlatih, makin tinggi kadar kortisolmu. Tingkat kortisol yang tinggi juga membuat selmu kebal terhadap insulin. Ini dapat menyebabkan berbagai proses inflamasi. Selain itu, kortisol memengaruhi hormon pengatur rasa lapar secara negatif. Jadi kamu lebih mudah keroncongan, dan lebih parahnya lagi, kamu merasa kelaparan bukan hanya selama sesi latihan, tapi juga setelah selesai latihan. 4. Kamu menggunakan bobot yang ringan saat melakukan kardio. Bobot ringan tidak menambah banyak perbedaan saat kamu menggunakannya selama sesi kardio. Bobot ini terlalu tidak signifikan untuk memperkuat otot-otot dan tidak membantumu membakar lebih banyak kalori. Singkatnya, ini tidak sepadan dengan waktu yang kamu habiskan untuk mengangkatnya. Tentu saja, bobot ringan tidak berbahaya, hanya saja tidak berguna. Pada saat yang sama, ada satu pengecualian. Jika kamu mengenakan rompi berbobot selama latihan kardio, ini dapat meningkatkan pembakaran kalorimu dan menambah tingkat kebugaranmu secara keseluruhan. Bobot seperti itu didistribusikan secara merata ke tubuhmu dan tidak memerlukan gerakan tambahan. 3. Kardiomu tidak cukup. Banyak orang mengira mereka bisa ramping dengan latihan selama setengah jam 3 kali seminggu. Namun, itu tidak cukup untuk menjadi bugar.
Dengan melakukan latihan seperti itu, kamu hanya aktif di tingkat moderat. Di satu sisi, ini jelas akan membantumu menghindari dampak berbahaya dari gaya hidup malas. Di sisi lain, menurunkan berat badan biasanya membutuhkan lebih banyak usaha. Kamu harus melakukan setidaknya 4 latihan intens setiap minggu. 2. Kamu hanya melakukan kardio di pagi hari. Mitos lain yang terkait dengan latihan kardio mengklaim bahwa jika kamu melakukan latihan kardio di pagi hari, metabolismemu akan langsung aktif. Nyatanya, 30 menit kardio tetap saja 30 menit kardio kapanpun kamu mau melakukannya, mau di pagi hari ataupun larut malam. Dan jika kamu merasa kurang cocok dengan latihan pagi karena kamu malah lelah dan penat, lakukanlah di waktu yang paling sesuai untukmu. 1. Setelah melakukan kardio, kamu melanjutkannya dengan angkat beban. Jika memulai latihan dengan sesi kardio yang intens, kamu mungkin tidak punya sisa kekuatan yang cukup untuk latihan kekuatan yang efektif setelahnya. Lindsay Vasto, seorang pelatih bersertifikat dan pendiri Body Project Fitness and Lifestyle, merekomendasikan untuk memisahkan latihan kardio berintensitas tinggi dan olahraga resistensi penuh di hari berbeda. Dengan cara ini, kamu bisa berfokus sepenuhnya pada tiap latihan dan membakar lebih banyak kalori selama latihan. Nah, apa kamu tahu cara lain agar latihan kardiomu lebih efektif? Kalau tahu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini agar kalian tetap di sisi terang kehidupan. Wah, masih nonton? Oke kalau gitu, push up 20 kali. Berolahraga bukan sekadar serangkaian latihan yang tidak terkait satu sama lain, melainkan gaya hidup. Jika kamu berusaha keras menjadi bugar dan berotot, tapi belum berhasil, masalahnya mungkin ada dalam kegiatanmu setelah latihan. Hindari kesalahan ini dan lihat hasilnya. Makan lebih banyak karena kamu pantas mendapatkannya. Mungkin kamu mengira jika kamu mengerjakan sesuatu lebih berat, maka hadiah yang menantimu harus lebih besar. Tapi rasa pizza favoritmu bukanlah hadiah yang kamu cari. Junk food yang kamu makan dalam 10 menit atau lebih akan membuat berjam-jam yang baru saja kamu habiskan di gym menjadi sia-sia. Melaparkan diri, kehilangan nafsu makan setelah latihan adalah hal yang normal, tapi kamu perlu makan sesuatu sesuai dengan dietmu 1 jam setelah sesi olahraga. Tanpa asupan nutrisi yang tepat, tubuhmu takkan bisa sepenuhnya pulih setelah latihan dan takkan membentuk otot baru. Mengonsumsi protein. Protein shake setelah latihan memang ide yang bagus. Tapi pada awal latihan, kamu butuh lebih banyak karbo kompleks. Karbo kompleks akan membantumu membangun kembali otot dan membuat sendimu lebih tahan terhadap tekanan. Sebagai contoh, coba tambahkan pisang ke protein shake-mu, tapi jangan terlalu banyak sebab pisang tetap tinggi kalori. Selalu makan ayam setiap hari. Ayam adalah sumber protein yang bagus karena mudah dicerna. Tapi jika kamu mulai merasa ada peningkatan nyeri otot, coba tambahkan ikan ke menumu. Ikan akan membantu ototmu pulih tanpa rasa sakit. Mengandalkan protein batangan. Meski bungkusnya mengatakan bebas gula, kamu perlu membacanya dengan lebih cermat. Beberapa protein batangan tetap manis meski tanpa gula karena ada kandungan pemanis buatan yang mungkin mengganggu perutmu. Selain itu, pemanis non-gula membuatmu menginginkan lebih banyak makanan manis dan kamu sebaiknya menghindari godaan itu sepenuhnya. Jangan lupa minum ya. Kehilangan 2% cairan tubuh menurunkan performamu sampai 1/4 dan coba hindari minuman yang katanya berenergi. Faktanya, minuman ini sering mengandung gula dan kamu harus menghindari gula dalam dietmu. Solusinya adalah biasakan dirimu minum air secara teratur meski tidak haus. Terlalu mengandalkan suplemen. Suplemen tidak buruk untuk tubuhmu, asalkan jumlahnya tepat. Suplemen tidak akan berbahaya, tapi kamu tetap butuh makanan berkualitas. Perlakukan suplemen sebagaimana mestinya ya. Sebagai suplemen, misalnya kamu tahu kamu butuh lebih banyak protein, tapi ogah makan terlalu banyak ayam tanpa bumbu. Nah, minumlah protein shake-mu. Seperti itulah kira-kira.
Melewati peregangan setelah latihan. Peregangan sebaiknya dilakukan setelah latihan, bukan sebelumnya. Jika dilakukan sebelum, kamu tak akan bisa menyiapkan otot untuk proses latihan yang lengkap. Tapi, jika kamu punya waktu sekitar 15 menit untuk peregangan setelah latihan, ototmu akan punya waktu yang lebih baik untuk pulih. Kamu juga tak akan terlalu nyeri. Menjadi tidak aktif. Tubuhmu jelas butuh istirahat, tapi cobalah untuk tetap aktif. Kamu bisa jalan-jalan, hindari kegiatan yang membuatmu duduk di satu tempat, atau coba melakukannya sambil berdiri. Dengan begini, otot-ototmu akan lebih mudah beralih dari keadaan aktif ke istirahat. Tidak menggunakan roll busa. Roll busa akan meredakan setengah dari rasa sakit yang tubuhmu alami setelah latihan intens. Gabungkanlah dengan peregangan setelah gym untuk menghemat waktu berhargamu. Tapi jangan berlebihan jika kamu tidak ingin efek sebaliknya. Gerakan ini tetap menekan otot, jadi jangan sampai berlebihan, apalagi setelah latihan. Sok kuat. Sama seperti latihan berlebih, terkadang setelah latihan, kamu merasa super bugar. Semua adrenalin dalam tubuhmu butuh tantangan dan kamu lanjut angkat beban super berat. Hari berikutnya, kamu akan merasa tidak bisa ke gym sama sekali. Hindari situasi seperti ini. Jangan ikuti dorongan ini dan lanjutkan latihan simpelmu. Mandi air dingin. Mandi air dingin baik untuk kesehatanmu secara menyeluruh, tapi tidak membantu ototmu menangani stres dari latihan. Ototmu butuh lebih banyak aliran darah, jadi berikan ototmu nutrisi, oksigen, dan buang sisanya. Air dingin akan menyempitkan pembuluh darah di tubuh dan memperlambat seluruh proses ini. Tidak mengganti pakaian setelah olahraga. Meski kamu terburu-buru dan bisa langsung mandi, ingat untuk selalu mengganti pakaianmu. Pakaian yang basah sedikit saja dapat menjadi sarangnya bakteri jahat yang akan merusak ototmu, membuatnya nyeri, dan memperlambat proses pemulihan. Terburu-buru mandi. Selain butuh pemanasan sebelum berolahraga, tubuhmu juga butuh waktu pendinginan. Mengeceknya lumayan mudah. Tunggu sampai detak jantungmu melambat hingga 90 atau sedikit di bawahnya, baru mulai mandi. Tidak mandi dengan benar. Banyak orang berkeringat ekstra deras di barang-barang yang kamu sentuh di gym. Jadi, mandilah dengan santai. Selain itu, setelah berpindah dari satu mesin latihan, bersihkan tanganmu dengan handuk bersih dan sedikit basah, dan jangan sentuh wajahmu selama di gym. Tidak mencatat pengalaman olahragamu. Performamu akan berubah seiring waktu, dan kamu mungkin menyadari beberapa latihan tidak lagi terlalu berpengaruh bagimu. Maka gantilah dengan gerakan berbeda. Melakukan hal yang sama berulang kali di gym adalah keputusan yang buruk. Latihanmu harus terdiri dari beberapa siklus yang saling menggantikan satu sama lain. Tidak bicara dengan orang lain di gym. Berbagi sama dengan peduli. Jika kamu lebih suka memfokuskan diri dan memasang headphone di telinga saat treadmill, itu wajar-wajar saja. Tapi, cobalah untuk lebih terbuka kepada orang lain saat sudah selesai latihan. Pengalaman pribadi jauh lebih berharga daripada apapun yang mungkin kamu temukan seorang diri. Tapi jangan ikuti pola latihan orang lain. Meski temanmu adalah veteran gym kelas berat, saran darinya mungkin tidak baik untukmu. Kamu bisa mengikuti saran seseorang jika kalian berdua punya target yang sama. Pola latihan binaragawan takkan ada gunanya bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Tidak melakukan riset. Apa sarapanmu terdiri dari 10 telur dan ayam kukus? Atau apa makan siangmu cuma sejumput oatmeal dan seiris apel? Apa kamu harus mulai latihan angkat berat atau saatnya ikut kelas yoga? Nah, kamu pasti paham maksudnya. Tidak ada satu cara yang saklek untuk latihan dengan benar. Jadi pilihlah caramu sendiri. Minum obat untuk meredakan nyeri otot. Kebiasaan ini akan buruk bagi kesehatanmu. Setiap obat anti-inflamasi atau pereda nyeri akan menunda restorasi otot sampai 7 jam. Kamu memang tidak akan merasa nyeri, tapi kemajuan latihanmu menjadi terhambat dan membahayakan kesehatanmu. Antioksidan takkan membantumu cepat pulih. Setelah segala jenis peningkatan tekanan, tubuhmu mengalami stres oksidatif. Proses ini secara alami memperlambat pemulihan. Beberapa orang minum antioksidan untuk menangkalnya, tapi ternyata stres oksidatif sangat penting bagi tubuh untuk beradaptasi dengan latihan. Memakan buah akan cukup membantu mempercepat proses ini. Tidak punya hari istirahat. Latihan keras bukan berarti kamu harus membahayakan tubuhmu. Tubuh butuh jeda selama 1 atau 2 hari seminggu.
Tapi jangan menjadikannya hari untuk malas-malasan. Cukup hindari latihan berat dan lakukan peregangan serta berjalan santai. Setelah itu, kamu bisa kembali ke gym dengan tubuh segar dan siap latihan lagi. Mantap!